Halo semua, kembali lagi ke materi matematika untuk kelas 10. Oke, yaitu materi trigonometri. Untuk video kali ini kita akan fokus membahas terkait identitas trigonometri. Ya, identitas trigonometri itu seperti apa? Identitas trigonometri nanti yang kita bahas adalah terkait pembuktian overall. Saya kasih gambaran di sini nanti beberapa soalnya. Seperti ini, misalkan kita disuruh ngebuktiin bahwa bentuk yang ada di sini itu apakah sama dengan yang ada di kanan. Atau mungkin bentuk yang sepanjang ini apakah nanti jadinya seperti ini. Selain membuktikan, nanti kita juga biasanya disuruh menyederhanakan. Kadang-kadang yang bentuknya sangat panjang, kita cari hal yang sangat yang senilai. Kira-kira kalau sederhanakan nanti bentuknya jadi apa? Oke, sampai sini udah ada gambaran. Kalau sudah ada gambaran, sebelum kita masuk ke pembuktian, oke, di sini saya akan jelaskan langkah-langkahnya terlebih dahulu, termasuk juga aturan, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Oke, coba saya tulis dulu, langkah-langkah dalam pembuktian. Untuk yang pertama, oke, yang harus diperhatikan, silahkan pilih salah satu luas. Satu luas yang akan dijabarkan. Oke, tipsnya biasanya pilih yang bentuknya kompleks. Tahu bentuk kompleks? Bentuk kompleks itu biasanya bentuknya tidak sederhana. Wes, sampai sini bingung? Untuk step yang pertama, silakan pilih salah satu luas yang akan dijabarkan. Hanya milih satu, kan itu ada dua luas kan? Ada luas kiri, ada luas kanan. Silakan pilih, mau yang kiri apa yang kanan, bebas. Oke, yang akan dijabarkan yang mana? Kemudian luas yang satunya gimana? Saya kasih keterangan. Oke, luas lainnya itu harus diam. Oke, tahu maksudnya harus diam? Tidak boleh diubah-ubah bentuknya. Tidak boleh diapa-apain. Oke. Plus di sini yang harus diingat ya, tidak boleh pindah luas. Jadi nanti sini nggak boleh tuh pindah-pindah luas dalam pembuktian ya. Guys, itu yang harus ditekankan, nggak boleh pindah luas. Salah satu aja yang dijabarkan, satunya harus diam. Udah, itu pedomannya. Jangan sampai dilanggar. Jangan dua-duanya dijabarkan, nggak boleh. Ini ada luas kiri, ada luas kanan, ini jabarin, tidak boleh. Oke, cuma boleh satu aja yang dijabarin, satunya harus diem. Oke, gimana caranya? Misalkan gini, misalkan yang kiri yang dijabarin. Oke, gimana caranya? Nanti ini dijabarin, endingnya bentuknya harus sama kayak yang di sini. Bentuknya harus sama bentuknya. Oke, sampai sini jelas untuk step yang pertama. Oke, kita masuk yang kedua. Oke, yang kedua gunakan operasi aljabar. Oke, yang sesuai dan rumus trigonometri yang sudah kalian pelajari. Rumus trigonometri. Oke, untuk rumus aljabar sendiri, ya, rumus aljabar yang paling penting yang harus kalian kuasai itu apa aja? Yang pertama, masalah faktorisasi. Masih ingat kalau saya punya A kuadrat min B kuadrat, kalau difaktorin jadi apa? A plus B, A minus B. Nanti sering, lumayan sering, nggak sering banget kok, lumayan sering kalian ketemu faktorisasi. Ada lagi kalau misalkan ketemu pangkat 4. Oke, B-nya pangkat 4. Faktornya sama, coba lihat. Kalau pangkat 2 jadi pangkat 1, 1 kan. Kalau pangkat 4 nanti jadinya pangkat
2. Nah. Oke. Kemudian apa lagi? Masih ingat kalau saya punya bentuk kayak gini? Nah, kalau di factoring jadinya apa? A dalam kurung B minus C. Oke, saya tandain ini yang pertama, kedua, ketiga. Termasuk kalau saya punya kayak gini. AB minus A. Bisa? A-nya keluar. Yang ini B minus 1. Oke. Kemudian aljabar apa lagi yang sering? Masalah pecahan. Harus ingat pecahan. Misalkan saya punya A dibagi B ditambah C dibagi D. Masih ingat nyamain penyebut? Yang bawah dikali. Oke. Yang ini sama ini dikali. Kemudian yang atas dikali silang. Nah. Oke. Ini sama ini dulu. Atas sama bawah. A kali D. Kalau ini tambah, ditambah. Kemudian B kali C. Terus kalau kurang-kurangan gimana? Sama. Kalau ini kurang-kurangan, bedanya di sini aja. Nah, rumus aljabar yang lumayan sering kepake yang ini. Selebihnya gimana? Ya, kadang-kadang keluar, kadang-kadang tidak. Cuma yang paling sering yang ini. Kemudian rumus trigonometri ini apa aja nanti yang harus dikuasain? Oke. Rumus trigonometrinya saya tulisin satu-satu. Kebanyakan nanti kalau kita membuktikan, kebanyakan ya, tak tulis di sini. Kebanyakan saat proses pembuktian itu kita ubah menjadi bentuk sin atau cos. Oke. Sin atau cos. Kebanyakan, tapi nggak selalu ya. Apa aja? Coba masih ingat kalau saya punya rumus kayak gini. CS CX. Kosekan itu apa? 1 per sin X. Kalau saya punya sekan X, jadinya apa? 1 per cos X. Termasuk kalau saya punya tangen. Tangen X itu apa? Kalau diubah? Sin X dibagi cos X. Nah, kebanyakan kan nanti endingnya ke sin sama cos. Ada tangen, ada cotangen. Berarti cos X dibagi sin X. Atau bisa juga cotangen itu 1 per tangen. Mungkin juga akan kita ubahnya ke sini sama aja. Kalau tangan kan kebalikannya tangen. Oke, kalau ini X, ini juga X. Ini X, ini X. Jangan lupa ditulis. Jangan cuma ditulis sinnya aja atau cosnya aja. Sin apa? Sin X. Ini cos apa? Cos Y ataupun apa. Sesuaikan sama soalnya. Oke, rumus ini udah pernah didapat kan? Rumus apa lagi yang sering didapat? Rumus trigonometri. Rumus identitas. Oke, rumus identitas trigono. Identitas trigonometri. Nanti rumusnya ada 3, tapi basicnya cuma 1. Oke, rumus yang pertama, sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Ini harus ingat ya. Sin kuadrat X tambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Itu rumus yang pertama. Nanti ada 3 rumus. Rumus yang kedua sama rumus yang ketiga. Rumus yang kedua, base-nya dari sini basicnya. Oke, coba perhatikan rumus yang pertama. Semuanya tak bagi dengan sin kuadrat X. Oke, perhatikan. Sin kuadrat bagi sin kuadrat 1. Oke. Cos kuadrat dibagi sin kuadrat. Tadi cos bagi sin itu apa? Cot. Karena ini kuadrat jadi cot kuadrat. Oke. 1 bagi sin kuadrat. 1 bagi sin tadi CSC. Kalau kuadrat berarti CSC kuadrat X. Berarti identitas yang kedua kita dapat. Saya tuliskan 1 ditambah cot kuadrat X sama dengan CSC kuadrat X. Sampai sini bingung? Enggak. Oke, next. Rumus yang ketiga. Sama, base-nya dari yang pertama. Semuanya tak bagi cos kuadrat X. Perhatikan. Sin kuadrat bagi cos kuadrat tan
kuadrat. Cos kuadrat bagi cos kuadrat 1. 1 bagi cos kuadrat secant kuadrat. Soal ini sama dengan. Oke. Jadi rumus yang ketiga, tan kuadrat X tambah 1 sama dengan secant kuadrat. Secant kuadrat X. Oke, sampai sini bingung? Ini kalau diubah-ubah. Oke, tak tulis di sini. Coba sin kuadrat sama tambah cos kuadrat sama dengan 1. Artinya apa? Sin kuadrat X sama dengan 1 min cos kuadrat X. Atau cos kuadrat X sama dengan 1 min sin kuadrat X. Ini kalau tak pindah luas. Cos tak pindah luas kan jadi minus kan? Jadinya rumus ini. Kalau sin tak pindah jadinya ini. Termasuk rumus yang ini. Kalau cot kuadrat X berarti sama dengan CSC kuadrat X min 1. Kalau yang ini tan kuadrat X sama dengan secant kuadrat X min 1. Udah, modal kalian cuma ini aja. Nanti bisa ngerjain. Oke. Apakah stepnya ada lagi? Nggak ada. Stepnya cuma 2 yang diingat aturan-aturannya. Termasuk aturan lain yang tidak tertulis ya. Aturannya apa? Saya tuliskan lagi di sini. Dalam satu baris, oke, hanya boleh ada satu sama dengan. Oke, jadi nggak boleh tuh nulis misalkan ini sama dengan ini sama dengan ini. Jangan, ya. Dalam satu barisan cuma ada satu sama dengan. Itu aturan tidak tertulis. Oke, wes. Biar paham, coba kita masuk ke latihan soal. Contoh soal. Ini bentar, tak naikin dulu. Nah, ada 2 contoh soal. Kita kerjain dari yang nomor 1A. Bentar. Oke. Coba kita tulis dulu jawab. Untuk yang 1A. Apa di sini soalnya? Kita tulis. Salin. Oke, udah. Wes. Ingat step yang pertama tadi apa? Nah, kita lihat. Pilih salah satu ruas yang akan dijabarkan. Biasanya bentuknya kompleks atau tidak sederhana. Biasanya ya. Wes, mau pilih yang mana? Mana yang bentuknya kayaknya panjang? Yang ini yang dijabarkan, misalkan. Ya. Yang ini diapain? Diam. Ingat. Ruas satunya harus diam. Oke, ini diam. Ini yang akan kita jabarkan. Wes. Coba lihat sampai sini. Mana yang bisa kita jabarkan? Tadi yang bisa kita jabarkan yang apa? Yang ini, bentuk-bentuk ini biasanya. Biasanya ya, nggak selalu ya. Oke, kalau sin sama cos biarin. Kalau ketemu CSC secant tangen ubah. Jelas? Berarti ini yang bisa diubah yang mana? Secant. Secant itu apa secant? 1 per cos X. Jelas? Cos X apakah bisa diubah? Biarin aja. Cos X dibagi tan X itu apa tan X? Sin X dibagi cos X. Oke, ingat ruas ini nggak boleh diubah karena kita udah pilih yang sini, jadi harus diam. Cot X. Oke, coba ini sederhanain, bisa dicoret ya. Jadinya berapa angka? Yang atas 1 dibagi. Coba perhatikan yang di sini, ya. Cot X itu didapat dari apa? Cot X tadi 1 per tangen atau cos X per sin X. Oke. Misalkan ini tidak kita ubah, kita biarin dalam bentuk tangen, itu juga boleh. Cot X. Oke, apakah sampai sini selesai? Belum, ya. Meskipun cot X itu sama dengan 1 per tangen, tapi itu belum selesai. Kita bisa nulis selesai kalau bentuknya sama. Berarti yang 1 per tan lanjutin lagi. Berarti cot X sama dengan cot X. Oke, kalau bentuknya udah sama, kita bisa nulis terbukti. Ingat,
Soalnya tadi apa? Buktikan. Berarti jawabannya apa? Terbukti apa? Tidak. Jadi jawabannya terbukti. Sampai sini jelas? Soal yang pertama. Oke, kita lanjut soal yang kedua, yang B. Coba saya salin dulu. Oke, wes. Masih ingat aturannya tadi ya? Wes, kita hanya boleh pilih satu yang kita jabarkan. Mau yang kiri apa yang kanan? Yang kiri lebih panjang ya. Berarti ini yang kita jabarkan, ini harus diam. Nggak boleh diubah apapun. Oke. Wes. Terus cara ngubahnya gimana? Ini kan udah sin, udah cos, udah sin, udah cos kan? Nggak ada yang bisa kita ubah-ubah lagi kan? Kalau tadi ada apa? Sekan itu 1 per cos, tangan itu sin per cos ataupun apa. Ini kan udah sin per cos, nggak bisa diapain. Ingat, kalau ketemu pecahan diapain tadi? Kalau ketemu pecahan, kau nyederhanain. Nah, samain penyebutnya. Coba, masih ingat nggak nyamain penyebutnya? Kita bikin garis panjang. Yang bawah dikaliin. Karena ini ada 2 suku, ngaliinnya pakai kurung. 1 plus cos X dikali sin X. Sampai sini bingung? Enggak. Yang atas gimana? Ini dikali ini, terus ditambah ini kali ini tadi. Berarti sin X dikali sin X ditambah 1 plus cos X dikali 1 plus cos X. Sampai sini bingung? Kebanyakan yang bawah itu biarin aja. Yang atas aja yang jabarin. Kebanyakan ya, nggak selalu ya. Coba kita sederhanain. Sin X kali sin X. Sin kuadrat X. Ya. Terus ditambah. Masih ingat 1 plus cos dikali 1 plus cos? Ini bukan 1 plus cos kuadrat ya. Tapi harus dikali pelangi. Ini sama ini sama ini sama ini sama ini. Jelas? Coba kaliin dari yang pertama. 1 kali 1, 1. 1 plus cos X, cos X. Cos X kali 1, cos X. Cos X kali cos X, cos kuadrat X. Dibagi 1 plus cos X sin X. Oke. Yang sebelah sana, ya udah tinggal kita tulis ulang aja. Nggak boleh diubah-ubah kan? Sampai sini bingung? Ini nggak boleh nulis sama dengan di sini ya. Ini sederhanain sini nggak boleh. Semuanya harus ke bawah. Wes, coba sederhanain. Ya. Ini ada sin kuadrat ditambah cos kuadrat. Masih ingat nggak tadi berapa? Sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1. Tak tulis di sini. Ya. Sin kuadrat ditambah cos kuadrat sama dengan 1. Artinya apa? Ini 1 ditambah 1, 2. Oke. Cos X tambah cos X, 2 cos X. Dibagi 1 plus cos X dikali sin X sama dengan 2 CSCX. Sampai sini bingung? Ini masih diem, nggak boleh diapain nih ya. Coba perhatikan yang atas. Ada yang bisa kita keluarkan? Angka 2. Jadinya 1 plus cos X dibagi 1 plus cos X sin X. Sampai sini bingung? Masih ingat yang tadi ya? Yang ini? Nah, kalau kita keluarkan yang sama, kalau dia nggak punya teman artinya 1. Udah jelas? Ini juga nggak boleh dikali silang ya. Nggak boleh dikali silang. Nggak boleh pindah luas, nggak boleh kali silang. Udah, ini tinggal dicoret. Ini sama dengan 2 CSCX. Ini sisa apa berarti? 2 per sin X sama dengan 2 CSCX. Oke. Sampai sini selesai? Belum. Masih ingat nggak? 2 per sin itu artinya apa? 2 dikali 1 per sin. Sepersin tadi apa sepersin? CSC. Berarti kita nulisnya 2 CSCX sama dengan 2 CSCX. Apakah ini udah sama? Udah, berarti kesimpulannya terbukti. Selesai. Sampai sini bingung? Enggak ya? Next, soal yang kedua. Sederhanakan. Oke, coba kita sederhanakan soal yang kedua.
Ini yang kedua. Oh ya, yang sering banget kebablasan ya. Hindari nulis sama dengan di sini, jangan ya. Ini biasanya ini sama dengan. Nah, ini yang nggak boleh ya. Ini nggak usah dikasih sama dengan. Sama dengannya kalau pembuktian di sini. Ya. Termasuk ini. Jangan ditulis sama dengan, jangan tulis sama dengan, nggak boleh. Karena ini udah ada sama dengan. Tapi kalau menyederhanakan, ada sama dengannya nggak di sini? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita boleh nulis sama dengan di sini. Sampai sini jelas? Wes. Coba mana yang bisa disederhanain? Cos kuadrat biarin. Masih ingat ya? Yang kita ubah itu biasanya sekan, kosekan, tangen, kotangen. Kosekan itu 1 per sin X. Dikurangi 1 per sin X. Kita tulis sama dengan karena belum ada sama dengannya. Kita samain penyebutnya. Sama-sama sin X kan penyebutnya. Nah, ini apa? Cos kuadrat X min 1. Masih ingat sin cos kuadrat X min 1 itu apa? Tadi masih ingat? Cos kuadrat X sama dengan 1 min sin kuadrat. Ya, berarti sama dengan 1 min sin kuadrat X min 1 sin X. 1 kurangi 1 habis, berarti sisa min sin kuadrat X dibagi sin X. Apakah boleh sama dengan sini? Jangan, udah ada sama dengannya ya. Di bawah aja. Ini coret, berarti sisanya minus sin X. Jadi kesimpulannya, boleh nulis sama dengan tapi yang kayak gini. Nah, ya. Misalkan mau nulis di sini boleh. Sama dengan min sin X itu boleh. Kalau sama dengan, jadi ini tak hapus saja nggak apa-apa. Tapi kalau nulisnya cuma sama dengan gini doang, nggak boleh. Ini udah ada sama dengan nggak boleh. Kasih panah. Kesimpulannya apa? Jadi kalau disederhanain jadinya minus sin X. Sampai sini jelas untuk materi identitas trigonometri. Silakan kalian coba latihan soalnya.